Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ibu akhir ikut PRM PRA Cenderung Catur Timur yang sekarang CC Timur dapat tambah wilayah termasuk di lingkungan Purwodadi dan juga beberapa wilayah yang lain yang saya hormati saya muliakan. Terlebih Ketua PRM dan PRA yang saya hormati, dan juga Ketua Tampil Masjid Barakatus Salam yang saya hormati, juga barangkali jamaah Masjid Barakatus Salam yang hadir malam ini yang saya hormati. Tak lupa marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita semua dimudahkan, diberi kemudahan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Jadi nikmat yang besar bagi kita semua bisa menghadiri di majelis ilmu seperti ini, yang tidak semua di antara kita berkemampuan untuk bisa menghadiri. Allah sudah menyatakan bahwa Allah akan menaikkan beberapa derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan juga kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan menaikkan beberapa derajat bagi mereka. Jadi orang menuntut ilmu itu sangat-sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dalam kita akan berbuat baik, beribadah, memang harus punya ilmu. Maka orang yang mencari ilmu itu sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Joglo Cepit di rumah Pak Lurah, saya sudah menyampaikan satu materi yang malam ini insya Allah kita lanjutkan secukupnya. Kalau dituruti memang tidak rampung-rampung, dan kayaknya sepertinya saya agak identik dengan kuren, yang kuren sini saya. Jadi pas-pasan data takut-takut sampah. Nah, Bapak sekalian, kita semua sudah paham, saya kira menikah, sehingga saya menjadi teringat Bapak sekalian, kira-kira 20
1 tahun yang lalu di masjid ini pula, tapi pengajiannya minggu terakhir sore. Waktu itu yang ngisi ada pengajian Jalan Jatuh Timur, yang ngisi beliau Bapak Dr. Andes Haji Sumarso dari PDN, Pak Sumarso Jukang ya, yang sekarang beliau memang harus kayak terbaring karena sakit. Dan waktu itu sekaligus kami dari Pemuda Muhammadiyah launching Kokang Depok. Jadi Kokang Depok itu pertama kali di masjid ini, pas pengajian minggu terakhir PNM Jalan Jatuh Timur di masjid ini, tetapi belum seperti ini masjid. Sehingga teman-teman Kokang baru gagah-gagah seragamnya baru pertama itu dipakai di masjid ini. Jadi kalau jajal seragam. Nah waktu itu beliau Ustaz Dr. Andes Haji Sumarso membahas tentang ibadah Rahman. Saya insya Allah ingat. Nah, baru sekalian, waktu itu beliau menekankan bagaimana secara khusus warga Muhammadiyah ini atau secara umum ya orang Islam itu memiliki kekhususan atau ciri khas yang bisa dipastikan. Salah satunya dalam ayat yang sudah kita sampaikan, di ayat yang berapa Pak? Yang 65 yang atau diawali dengan doa ibadur Rahman, kemudian diteruskan dengan alladzina yabiduna li rabbihim sujadan wa qiyamah, bahwa hamba-hamba Allah yang benar-benar dicintai Allah, disayangi Allah, dan hamba-hamba yang insya Allah diakui oleh Allah. Karena kita khawatir juga jangan-jangan kita yakin kalau Allah itu mengakui kita sebagai hambanya, jangan-jangan Allah tidak mengakui. Kita yakin Pak RT mengakui saya warganya, jangan-jangan ternyata tidak, sakit. Itu penekanannya adalah orang-orang yang selain yang sunnah alal ardi haula, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati, jauh dari kesombongan, karena sombong itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bahkan kesombongan itu walaupun kecil menyebabkan orang itu tertunda masuk surganya, sementara kesombongan itu mudah menempel pada diri kita dan bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak menutup kemungkinan seorang penceramah, seorang ustadz pun tidak lepas dari riya kesombongan, itu sangat mudah. Orang-orang yang disayangi Allah dan insya Allah diakui Allah, yaitu orang-orang yang rendah hati, hidup di dunia ini dengan tidak sombong, dan kemudian menghadapi orang jahil, orang bodoh, ketika menyapa kita tetap memberikan jawaban yang baik, bahkan mendoakan yang baik, walaupun mereka merurui kita itu dengan nada-nada mengejek. Orang-orang bodoh jahil itu menyapa kita sebenarnya menyapa itu agak-agak ngejek kita, tetapi kita tetap memberikan jawaban yang baik, bahkan kita mendoakan semoga kalian sehat, semoga kalian mendapatkan petunjuk,
Semoga kalian sadar. Ya tentu semua perilaku menika sampun dipuncontohaken panutan kita kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau dicaci maki orang Yahudi, Yahudi miskin, mohon maaf tidak bisa melihat, bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Yahudi benci dan benci banget, ya melebihi bencinya orang-orang kita. Tetapi Rasulullah dibenci tidak kalah dengan kebencian, tetapi dengan kelembutan. Itulah dakwah yang luar biasa dan dakwah yang mengena. Tiap pagi dibelikan makanan. Ini banyak versi ceritanya. Kemudian sebelum diberikan dilembutkan dulu. Setelah dilembutkan baru dikasih, bahkan didulang. Terus akhirnya Nabi meninggal. Coba digantikan oleh sahabat yang lain. Orang buta tadi tahu itu dudu biasa nih, mesti dudu. Wong beda. Carane kulum dhewe beda. Apa meneh carane dulang beda. Ketika diterangkan yang biasa ngasih kamu itu sudah meninggal, nangislah beliau. Itulah Muhammad yang selama ini kamu benci, semakin nangis. Dan saat itu orang itu langsung bersyahadat masuk Islam. Itulah dakwah luar biasa. Maka dakwah itu memang pakai kelembutan. Dengan lembut itu malah lebih mengena. Ketika diwedeni yang pedang kan malah pegang, malah lahir. Kecuali tipenya Partai Kotor memang karena sebelumnya punya karakter seperti itu. Nah, yang berikutnya alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Hamba-hamba yang dicintai Allah dan insya Allah diakui oleh Allah, dia sebagai hambaku. Kemarin sudah kita sampaikan, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu perjalanan waktu malamnya itu untuk sujud, untuk berdiri melakukan salat. Dia mulai salat malam. Nah, beliau Pak Dr. Ade Suparso di sini penekanannya. Bagaimana sholat malam itu nek iso dadi ciri khas wong Muhammadiyah. Ciri khas. Walaupun tentu itu juga dilakukan oleh yang lain, cuma bagaimana orang-orang warga Muhammadiyah itu punya kekhususan gitu. Yang kekhususan ini memang sesuatu yang benar-benar insya Allah diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Sujadah wa qiyamah, sujud berdiri. Dan kula yakin Bapak Ibu, seyakin-yakinnya warga PRM JJ Timur menika itu sudah dilakukan. Saya yakin. Walaupun orang hadiah, walaupun orang yang bertakot itu sudah ada sunat banget. Nggak tahu ini ngaklik Pak Wawan yang ngaklik banget orang kita belum tanya teman saya. Orang sponsornya mungkin bisa tanya. Saya yakin. Dan memang marilah Bapak Ibu dengan sekuat tenaga kita, perintah Allah juga jelas, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat rabbuka maqamah mahmuda.
di sebagian malam itu bertahajudlah, sholat tahajudlah sebagai tambahan untukmu, tambahan yang tambahnya mesti baik. Dan semoga kamu sekalian akan mendapatkan tempat yang terpuji di hadapan Allah. Maqam mahmudah, tempat yang terpuji. Menjadi presiden yang terpuji, menjadi menteri juga menteri yang terpuji, tidak dibully. Saya kan menteri malah dibully. Jadi DPR terpuji, orang terbully. Karena sholat malam, janji Allah siapa yang melakukan maka akan diberikan kedudukan yang terpuji. Itu janji Allah. Satu ibadah yang tidak mudah dilakukan, satu ibadah yang ketika manusia tidak melakukan tidak dosa. Orang tani orang dosa, tapi pada melakukan itu betapa Allah rindu. Iki hambaku ini, ya mungkin isi ngantuk atau mungkin pas adem-ademnya orang tani orang dosa. Ini kok do tani do sholat dalam rangka ingin dekat kepadaku, maka Allah sangat rindu. Orang-orang yang demikian akan diberikan tempat yang terpuji dalam kehidupannya. Jadi Pak Ketua RT yang terpuji, jadi Pak Dugo terpuji, jadi hamba-hamba biasa hamba biasa terpuji, diberi tempat yang terpuji. Makanya ini satu himbauan betul saya kira di pedoman hidup ini, Islam ini, warga Muhammadiyah hal ini benar-benar diupayakan sehingga bisa juga menjadi ciri khas dalam rangka keseriusan kita dalam kita berislam ini. Tetapi sedikit pun tidak ada unsur-unsur di lain selain mencari ridho Allah. Tidak ada riya, tidak ada sombong. Maka tidak perlu sebenarnya kemudian jam 3 WA koncone, ayo bangun sisan sahur. Si moco sok, kudune ditelepon gitu. Nang di WA moco esok, utole moco padha-padha wis tangi gitu. Ini ya apa-apa kita. Siapa tahu pas di WA HP-nya bunyi, nah terus jadi tangi. Mari tahajud jangan lupa, ya aku mau bacaan telepon. Tapi tidak apa-apa. Sepenting niatnya ya hati-hati. Itu dalam rangka apa oleh ngejak-ngejak itu aja. Jangan sampai dalam rangka supaya kemudian orang lain mengatakan, oh itu mungkin lanjut dengan Pak Ketua ini, Pak Yudi ini yakin kalau saya itu jam-jam itu mesti bangun. Makanya kadang-kadang WA jam 3 dia. Yakin saya itu bangun. Dilalah ya terus bangun itu orang-orang di WA. Orang-orang semua ngomong sholat saya untuk berbukan kenal kok. Akhir-akhir ini Bapak Ibu nggak tahu ada fenomena apa. Saben jam 3:30 itu depan rumah ada motor, saya masih jeblok-jeblok. Jedor. Itu sekarang tambah, biar sisi saya banyak. Bahkan mobil juga. Lain jeblok mesti yang depan saya. Ngerti nggak tahu tani mau gimana? Satu sisi alhamdulillah Pak, tidak dilugas. Jadi saya ambil positif. Nggak tahu. Sehingga Bapak sekalian, nek ono pertemuan mungkin resepsi manten, layatan, lungguh bareng,
kok jejer wong jam 9 jam 10 deglak-degluk ngantuk. Nah, ini wong Muhammadiyah. Karena malamnya tahajud. Jenengan Muhammadiyah titik. Yang itu kok ngantuk rundo. Rundo ngebiar. Jenengan rundane malam nopo? Malam Setu. Dan ini lebo ya. Kulo mbok sanatan mboten malam Setu nggih melu rundo. Omahe ngarep kedul. Ya bitu nali rabbihim sujada wa qiyam. Bagaimanapun Bapak Ibu, mari kita upayakan. Bismillah bagi yang belum. Tapi yang sudah itu sudah otomatis. Allah berjanji akan memberikan tambahan dan memberikan tempat yang terpuji bagi orang yang istiqomah melakukan salat malam ini. Tidak main-main. Maka keberkahan hidupnya itu akan mengalir. Itulah maka banyak, tapi kemudian ada agak kesalahan, banyak orang yang kemudian menganggap sholat tahajud itu dalam rangka minta sesuatu. Tujuannya mengikuti, ini yang perlu kita luruskan. Kita melakukan itu dalam rangka ingin cari ridho Allah, dekat kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah itu maka Allah akan menurunkan ampunan, menurunkan keberkahan, rahmatnya. Dengan rahmat keberkahan itu mengimbas positif kehidupan kita. Mungkin urusan tertentu menjadi mudah, urusan keluarga menjadi baik, kehidupan menjadi tenang. Itu efek produk positif dari kita semakin dekat kepada Allah melalui sujud wa qiyamah, memperbanyak sujud, berdiri, sholat malam itu. Dan kita tunjukkan benar-benar bahwa kita butuh Allah. Kita tunjukkan bahwa kita rendah betul di hadapan Allah. Orang ono apa-apa. Saya mengikuti pengajiannya mantan ketua PWNU Jatim yang dipecat Pak Ketua, Kiai Haji Mustamar Marjuki. Beliau ngajinya di Cirebon, di Wonosobo. Beliau mengatakan, ketika Muhammadiyah punya rumah sakit hebat, punya kampus hebat, bahkan beliau mengatakan punya bank yang hebat, baru mau berdiri berani. Kita jangan marah, karena mereka SDM-nya bagus-bagus, profesor, doktor, semua dipakai, walaupun bukan bolone gitu bahasanya, bahasa Jawa Timur ya. Walau sanad dan dudu bolone ketuane semua dipakai, walaupun partainya beda-beda dipakai. Tapi bahasa itu, halo, di NU bagaimana? Jangan ada kayak dirinya sendiri. Nah orang bodoh ketuane singkirkan, termasuk dia kan disingkirkan. Itu pilihannya singkirkan, sehingga walaupun profesor dokter tidak dipakai katanya. Maka Muhammadiyah menjadi hebat seperti itu. Kita nggak boleh marah. Bola lajeng Pak merenung. Apa barangkali ini salah satu buah dari orang-orang Muhammadiyah itu rajin sholat malam. Ada apa sih? Sehingga pilihan ketua yo malah jorok-jorokan, kayak milih imam itu. Woi. Nah, barangkali ini bagian keberkahan yang mengalir dari Allah kepada saudara-saudara kita ini karena ikhlasnya, karena istiqomahnya melakukan sholat malam. Kita kadang-kadang masih terpaku persoalan jumlah rakaat banyak. Sudah jelas Rasulullah SAW ketika sholat malam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Berarti kemungkinan juga ada kurang dari 11. Yang penting ganjil.
Nah Bapak Ibu kalau mau memulai istiqomah kira-kira berapa gitu? Yang penting istiqomah dulu. Langsung ngejar maksimal, pokoknya sepoles, bagus. Tapi ingat, ahabul amali, amal yang dicintai oleh Allah, ilallahi atwamuhu wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah itu yang langgeng, yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, oke istiqomah itu hebat. Nek kira-kira ning jelang, ya kira-kira sing istiqomah berapa? Pertahankan. Yang penting istiqomah. Nah, bilang itu Bapak Ibu, waladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Monggo menika mangke dikembangkan sendiri-sendiri. Intinya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang menghabiskan waktu-waktu malamnya itu dengan melakukan salat. Kemudian ayat yang berikutnya, waladina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurra. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhanku, yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, wahai Tuhanku, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal. Menika Bapak Ibu, hamba-hamba Allah ketika dalam hatinya sudah ada ketakutan yang sangat takut dengan yang namanya jahanam, berarti ketakutan tentang kehidupan akhirat ketika nanti sampai berada di jahanam. Itu bagian tanda-tanda hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, dengan catatan dia terus berupaya di dunia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jauh dari jahanam. Dia meminta kepada Allah, ya Tuhanku, do Gusti Allah, do pangeran kula nyuwun dipun doaken kaliyan jahanam. Artinya kita memohon kepada Allah agar kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Wonten ing surah Mulk kita kan sudah hafal, sudah sering membaca diawali dengan tabarokallah itu di juz ke-29 ya. Kemudian di ayat yang ke-6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabun jahannam wa bisal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, dan seterusnya. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, walladzina kafaru bi rabbihim, orang-orang yang kufur kepada Allah akan mendapat azab neraka jahanam. Wabisal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Siapa orang-orang yang masuk jahanam? Orang-orang yang di dunia ini kufur kepada Tuhannya. Wes orang butuh kepada Tuhannya. Saya kira kita insya Allah semua jauh dari sifat ini. Apa yang dirasakan mereka? Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Apabila dilemparkan ke dalamnya neraka jahanam itu, mereka pasti mendengar suaranya yang mengerikan saat ia membara. Ketika orang-orang kafir dilempar ke jahanam itu, mereka mendengar suara yang mengerikan, menggelegar, gemuruh yang sangat menakutkan. Itu orang-orang kafir, kufur kepada Allah. Ketika di dunia ini mereka kufur kepada Tuhan. Doa kita, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk jahanam, yaitu perbuatan-perbuatan orang kafir, orang kufur. Bapak Ibu juga sudah sering menghafalkannya di dalam, kalau tidak salah di dalam surah Al-A'raf. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kalau terbalik saya mohon maaf, tapi intinya itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan yang masuk neraka itu dari jin dan manusia. Mengapa dia masuk jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya mati. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Rumit walaupun matur tentang besar. Hati manusia 3 jenis. Yang pertama mati, yang kedua sakit, yang ketiga yang terbaik adalah yang sehat. Qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Mereka punya hati, tapi hatinya mati, sehingga selalu berbuat dolim, berbuat semena-mena, berbuat seenaknya, berbuat yang menyebabkan celakanya orang lain. Hatinya wis mati, sudah tidak punya teko seliro, wis kepegelen, bayar SPP wis daya pajaknya muda. Mau janjine harus diduke listrik gratis, SPP gratis, bulurasi itu bulming makan le gratis. Kue lawe seorang cocok. Bapak sekalian, hati sekali lagi yang mati itu bisa menjadi penyebab utama masuk jahanam. Jasad manusia mati dikubur selesai, wis rampung. Tapi kalau hati mati menyebabkan kecelakaan di akhirat selama-lamanya. Maka jahanam itu penghuninya jin manusia, di antaranya dia yang punya hati, lalu pengguna dia, tapi hatinya tidak
digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan hilang rasa terposilnya kepada sesama manusia. Ini berat betul, berat. Sekarang kalau ada orang bayar pajak berat, terus dia tidak mau bayar pajak, malah diloke. Kalau dia nggak bayar pajak berarti dia nggak mau hidup di Indonesia. Sakit kan? Padahal orang bayar pergo orang duit dulu. Iya tegel-tegel. Kalau kamu punya tanah 3 bulan tidak diurusin, dia ambil negara. Wah, yang menyakitkan juga. Menyakitkan juga. Memangnya tanah itu sing gawe mbahmu. Nek si mbahmu so gawe tanah sugih tenan. Dia pemilihan bahasa kaya ora sing tepat. NKRI harga mati. Saya Pancasila. Siapa yang mengganggu NKRI, saya depan sendiri dengan anak buah saya. Saya dihadap KPK pendelak-pendelik. Ternyata NKRI ini belum bawa dana haji. Bahasa kasarnya beredes. Di mana sekarang? Ada yang mengganggu NKRI, kami di depan sendiri, bahkan di depan tentara. Telinga saya masih ingat, Pak. Jadi jangan Anda pilih orang yang radian. Saya dididik orang tua saya agar menjadi orang yang tidak korupsi. Itu mah rekaman iseng, Pak. Ternyata tinggal tunggu hari saja kapal umum ini. Na'udzubillah. Kebaikan Islam itu di sini, Pak. Allah lihat ininya, bukan ininya. Ini. Nah, bagus sekali. Maka warga Muhammadiyah dianjurkan selalulah berupaya diri doa memohon kepada Allah, kiranya perbuatan-perbuatan kita itu jangan sampai yang kita lakukan itu merupakan perbuatan yang menyebabkan masuk jannah. Mintalah kepada Allah agar kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk jannah. Di antaranya adalah bagaimana hati kita agar selalu sehat. Bagaimana supaya sehat? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Agar tenang hati ini tidak ada lain kecuali banyak zikir kepada Allah. Bagaimana zikir kepada Allah? Ya bagaimana hati ini diberi asupan makanan yang bergizi dalam pengertian yang dibutuhkan hati. Ya zikrullah itu. Jadi bukan teori tapi hati. Di antaranya salah satu seperti PRM ini malam ini. Salah satu kan ada kegiatan yang lain. Itu semua dalam rangka menyehatkan hati, Pak. Dan itu kita bersyukur punya kegiatan ini. Berasa oke, Pak. Ini aja di Istiqomah kan berapa yang kita miliki? Top. Yakin, Pak. Istiqomah dengan malam Rabunya, istiqomah dengan pekan terakhirnya, istiqomah dengan apa lagi, Pak? Wah, Ibu ketiga, bakti apinya, baik rokoknya, Darussalamnya. Wah, stop. Itu dalam rangka menyehatkan hati, dan hati ini yang menentukan kita. Yang bisa menjauhkan kita dari jahanam, hati ini. Ketika hati ini baik, insya Allah menuntun kita agar jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan jahat.
Tapi kan hatinya minimal sakit, apalagi mati ya, minimal sakit. Itu tadi. Yang menuntun hidupnya sudah bukan Allah dan Rasulullah, karena sudah tidak butuh. Tetapi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Yang menuntun hidupnya sudah hawa nafsu. Maka oleh Allah sekalian disesatkan. Wa Allahu alaihi, oleh Allah disesatkan sekalian. Soalnya sudah butuh aku, saya tak butuh nafsu. Ya memang nafsu belusuk oleh Allah, semakin tersesat hidup. Sekalian oleh Allah wa khatama ala sama qalbi, sam'i, basari, hatinya dimatikan sekali oleh Allah. Penglihatannya ditutup oleh Allah, pendengarannya juga ditutup oleh Allah. Sisa mono sak bablas tersesat. Ya itu terus ngawur. 20.000 jatah tambahan kuota haji, damai separuh-separuh, separuh-separuh. Ternyata disalahgunakan persentasenya. Jatah reguler dijual itu plus. Karena hidupnya sudah menuruti nafsu. Menikah sebenarnya kita diberi pelajaran penting Pak, menikah. Kita tinggal lihat saja. Oh ya. Bahkan sekarang baru nedeng-nedengnya menyeret-nyeret lembaganya yang saya kira saya pun ikut kasihan. Bagaimana kalau ada berita pengurus pimpinan nanti Muhammadiyah Nahdlatul Timur ikut diselidiki KPK? Wah, rasa turun. Arep ngaji wisid gara-gara ikut bermain dana haji. Sujudno alhamdulillah dari Muhammadiyah. Karena tadi Pak, buah dari tahajud tadi. Allah tuntun, nah ini orang Muhammadiyah dituntun itu. Ikutilah Allah, jangan nafsu. Hatinya dimatikan oleh Allah, pendengarannya juga ditulikan oleh Allah, matanya ditutup oleh Allah. Nah, semakin tersesat. Wong iso ndelok kowe kadang keblasok. Gara-gara ilahu hawahu. Dia mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulullah. Maka sungguh kita semua selalu mohon kepada Allah seperti itu ayat tadi, waladina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharaman. Sangat-sangat keadaannya itu menyakitkan, sangat-sangat keadaannya itu setiap orang tidak akan kuat untuk menghadapi keadaan yang namanya jahanam. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal. Di sana itu tadi di jahanam, yang di Al-Mulk tadi diterangkan betapa ya sangat meriah. Maka di Muhammadiyah selalu diingatkan dengan kitab-kitabnya itu diingatkan makanya ikuti Allah, ikuti Rasulullah, ikuti Allah. Sehingga jelas masa saya tidak malah bermasalah. Ya. Nah, bagus sekalian. Maka kemudian satu ayat lagi setelah waladina yaquluna rabbana asrif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Bagus sekalian, ini panjang dan seputar bagaimana kita umat Islam khususnya Muhammadiyah ini sangat berhati-hati terhadap langkah-langkah kehidupan yang kita lakukan. Ancaman yang demikian itu harapannya membuat ngeri, membuat kita takut betul, sehingga perilaku kita, tindak tanduk kita ini apa ya benar-benar dimaksimalkan dalam rangka kita
mendekat kepada Allah dan jauh dari ancaman-ancaman Allah tadi. Jahanam itu tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Selama liyane sing paling buruk itu jahanam. Penjara di dunia saja sudah mengerikan, tidak nyaman. Tahun kula kan wonten ingkang niki sipil pira bulan. Dia nasani, tapi memang akrab dengan masyarakat. Nah, enten penghuni anyar ini laporan kula. Kula mboten ngerti ndak laporan kula. Wah, si anu mlebu. Apa hubungane? Ketika di luar kelihatan gagah. Nek saniki Bapak Ibu mungkin sebagian kenal sing namine Tobing. Niku galine PDIP Sangdan itu undang saat ini kan robot karena dia bacok orang. Neng jero yo ini katanya mana jero ora ngomong ning aku njaluk ngapura tak ono apa-apa manut jare penyapu manut pandodok manut nek jowo ngedapi termasuk beberapa pejabat di Sleman dan pejabat di Depok ini yang sekarang posisinya di sana juga ini wis ra iso apa-apa. Saya pernah mengalami betul hanya sebatas jadi saksi saja, ora doyan manut pasti. Saya ingat tahun 2000-an itu kasus buku ajar itu apa Pak ini 2004-2005 mencuat. Habis Idul Kurban saya di masjid beres-beres pulang malah ada surat panggilan dari pengadilan negeri Sleman. Menjadi saksi kasus buku ajar. Penerbitnya apa dulu kata teman. Baik begini. Wah, perhatian banget. Saya membayangkan apa yang akan saya hadapi. Undangan jam 6 pagi, Bapak Ibu, jam 6 pagi. Mulai nangani jam 2. Apa memang digawe gitu ya, biar drop out itu. Sampai ngeliat aja. Harap tuku mangan, mau dipanggil. Akhirnya ada temen yang pamit tuh, wah boleh apa? Oh iya, boleh aku ada tambah. Jam 2 dipanggil. Saudara namanya Martono betul. Saudara waktu itu tahu kalau di Sleman mau pengadaan buku. Iya Pak, saya mau tahu. Terus, tapi saya tidak tahu prosesnya. Mulai saling jawab pulau toto kurang tulisan itu jamin itu. Akhirnya saya itu sebenarnya salah panggil lah, mestinya jadi pulau karena saya yang dipanggil itu para ketua fraksi ya, saya bukan ketua fraksi. Hakimnya nanti wah ini salah panggil itu saya ayam. Itu sebatas saksi Bapak Ibu. Apalagi tersangka seperti apa? Itu aja di dunia, apalagi tersangka di akhirat. Orang duduk. Nah, makanya tergantung perubahan sami. Bagaimana yang pertama tadi hati kita ini dikondisikan selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, mereka yang memiliki mata tetapi tidak pernah untuk melihat ayat-ayat Allah. Monggo warga Muhammadiyah yang peka, sensitif terhadap lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita sumbangkan? Mereka butuh. Maka Kiai Jidanan menekankan betul. Aro aital ladzi yukadzdzibu biddin
Fadzalika alladzi yad'ul yatim dan seterusnya. Lihatlah lingkunganmu. Ada yang harus kamu berbuat. Dengarkan mereka menjerit, harus didengarkan. Kalau kamu tidak melakukan, sholatmu tidak diterima, bahkan celaka. Ini ketika telinga tidak berfungsi kan gitu. Dan juga jahanam tadi penduduknya orang yang punya mata untuk melihat, pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan. Ya sudah, jahanam. Maka Allah menerangkan sungguh jahanam itu tempat yang mengerikan. Yang mengerikan, tidak ada satupun yang mampu untuk melawan kondisi ini. Jahanam. Bapak sekalian, milanipun kita berislam, kita bermuamalah harusnya, atau mungkin yang lain, yang yang lain, hendaknya hukum masih ada waktu mari benar-benar kita kembali kepada apa toh yang sebenarnya harus kita lakukan hidup ini. Apa toh yang sebenarnya harus kita siapkan dalam perjalanan kita pulang menuju rumah kita yang selamanya, yaitu kembali kepada Allah. Semua kita ini sekarang berjalan pulang menuju Allah. Maka bawalah oleh-oleh yang terbaik, samu yang terbaik, dengan hati yang baik, qalbun salim, dengan pendengaran yang baik, dengan kegiatan yang baik. Caranya tidak ada lain, yaitu dengan kita memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah, di antara dalam bentuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang seperti itu biar saja. Memang neraka itu harus ada penghuninya. Nah, orang sama sing nggoni gitu. Ya mangkol ning oh ya sependek panjen mungkin calon penghuni sana supaya ada isinya. Mengatakan Bapak Ibu, malam ini sampai ayat yang ke berapa tadi 66. Insyaallah lain waktu ketika ada kesempatan lagi kita lanjutkan di berikutnya. Masih satu bab di pedoman Islam ini. Mungkin wonten manfaatipun, sekedar renungan saja. Tetapi kalau ternyata salah, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.